Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kesalahan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Itu Tan Malaka masih muda-muda juga. Muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang terpelajar. Kembali lagi di channel kami yang selalu menghadirkan informasi-informasi terbaru terkait dengan awalnya masuk Pak Gibran jadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Beginilah ceritanya. Awal masuknya Gibran di kursi Wakil Presiden langsung mencuri perhatian publik Indonesia.
sosok muda yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota Solo itu tiba-tiba berada di panggung politik nasional dengan sorotan luar biasa besar. Langkah Gibran menuju kursi wakil presiden tidak pernah lepas dari kontroversi. Sejak pencalonannya diumumkan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, polemik langsung bermunculan dari berbagai arah. Kemudian, sebagian melihat Gibran sebagai representasi generasi muda yang membawa harapan baru bagi masa depan Indonesia. Sosok muda, energik, dan dianggap mampu memahami tantangan zaman digital. Namun di sisi lain, kritis keras terus berdatangan. Banyak yang mempertanyakan kapasitas dan pengalaman politik Gibran untuk menduduki jabatan strategis sebagai wakil presiden. Tidak sedikit pula yang menilai jalannya menuju kursi kekuasaan terlalu cepat. Meski dihujani kritik, Gibran tetap melangkah. Hari pelantikan menjadi momen bersejarah. Semua mata tertuju pada sosok Gibran saat resmi mengucap sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Momen itu menandai awal babak baru perjalanan politiknya. Ekspektasi publik langsung melonjak tinggi. Kemudian sebagai Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia, Gibran memikul beban besar di pundaknya. Ia bukan hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya layak berada di posisi tersebut. Sejak hari pertama menjabat, tekanan sudah terasa. Sorotan media kritik lawan politik hingga harapan besar pendukung menjadi tantangan yang harus didampingi. Setiap gerak-geri Gibran kini menjadi perhatian nasional. Pertanyaan besar pun mulai muncul. Mampukah Gibran menjawab semua keraguan? Bisakah ia membuktikan diri sebagai pemimpin muda yang kompeten? Atau justru semua kritik yang selama ini muncul akan terbukti benar? Kemudian teman-teman, kita berbicara membahas sedikit bagaimana kinerja Pak Wakil Presiden Republik Indonesia. Beginilah kinerjanya. Banyak pihak awal menaruh harapan besar Gibran dianggap mewakili generasi muda, simbol perubahan dan wajah baru politik Indonesia. Pendukungnya percaya kehadiran Gibran di kursi wakil presiden akan membawa energi baru ke pemerintahan. Namun pertanyaan besar mulai muncul. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan Gibran selama menjabat? Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan peran nyata Gibran di pemerintahan. Hingga kini banyak yang menilai pergerakan Gibran belum terlihat terlalu menonjol di ruang publik. Beberapa dengan ekspektasi besar saat masa kampanye, publik justru mencari gebrakan besar dari seorang wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Beberapa agenda kerja memang telah dijalankan. Gibran terlihat aktif menampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kegiatan kenegaraan, kunjungan kerja, hingga pembahasan program prioritas nasional. Kemudian, fokus Gibran sejauh ini banyak dikaitkan dengan isu digitalisasi, pengembangan UMKM, hilirisasi ekonomi, serta pemberdayaan generasi muda. Isu-isu ini memang sejalan dengan citra yang dibangun selama kampanye. Tetapi kritik datang semakin keras. Sejumlah pengamat menilai peran Gibran masih belum menunjukkan pengaruh signifikan dalam pengambilan kebijakan strategis nasional. Bahkan ada yang menilai posisi Gibran saat ini masih lebih banyak sebagai pendamping simbolis daripada motor utama perubahan. Hal inilah yang memicu perdebatan di masyarakat. Apakah Gibran memang masih beradaptasi
Atau justru ekspektasi publik terhadapnya terlalu tinggi? Tidak sedikit pula yang membela Gibran. Mereka berpendapat bahwa masa jabatan yang masih relatif baru membuat penilaian final terhadap kinerjanya terlalu dini. Pemerintahan masih berjalan, dan hasil nyata biasanya baru bisa dilihat setelah beberapa tahun. Namun politik tidak pernah menunggu terlalu lama. Tekanan publik terlalu meningkat, sorotan media semakin tajam. Setiap langkah Gibran kini selalu menjadi perhatian. Bahkan kesalahan kecil pun dapat menjadi bahan kritik besar di ruang publik. Seterusnya, sebagai wakil presiden termuda, Gibran berada dalam posisi yang tidak mudah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar hasil dari kekuatan politik besar di belakangnya. Ia harus membuktikan kapasitas, ia harus menunjukkan kualitas, dan yang paling penting, ia harus menjauh keraguan publik dengan kerja nyata. Kini semua mata tertutup pada Gibran. Mampukah ia membungkam kritik? Mampukah ia menunjukkan performa yang benar-benar membawa perubahan? Atau justru kritik terhadapnya akan semakin besar dari waktu ke waktu? Dan seterusnya, publik terus menyoroti kerja Gibran. Sebagai wakil presiden Republik Indonesia, sosok yang sebelumnya dikenal sebagai wali kota Solo, ia datang dengan sorotan luar biasa besar, bukan hanya karena usianya yang masih muda, tetapi juga karena perjalanan politiknya yang penuh kontroversi. Kemudian banyak pihak awalnya menaruh harapan besar. Gibran dianggap mewakili generasi muda, simbol perubahan dan wajah baru politik Indonesia. Pendukungnya percaya kehadiran Gibran di kursi wakil presiden akan membawa energi baru ke pemerintahan. Namun, pertanyaan besar muncul, apa yang sebenarnya sudah dilakukan Gibran selama menjabat? Sebagai masyarakat mempertanyakan hal itu, dan mungkin sudah terjawab dari saya berbicara tadi. Sekian dan terima kasih.